Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ibu Sumartini Esko. Yang saya hormati Bapak Agus Arianto SPD selaku Guru Penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Rembang dari SMP Negeri 2 Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa kumpul di ruangan ini untuk menghadiri undangan Bapak Agus Arianto SPD dalam rangka seminar membangun budaya positif di sekolah sebagai rangkaian tugas Bapak Agus untuk memenuhi tugasnya di CGP di Guru Penggerak Kabupaten Pendidikan Guru Penggerak di Kabupaten Rembang. Dengan keadaan yang sehat walafiat, kita semuanya sehat untuk bisa menerima ilmu baru dari apa yang disampaikan Pak Agus. Salam serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang betul kita tunggu sahabatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Untuk acara hari ini nanti kita coba menyimak apa yang disampaikan Pak Agus. Lalu Bapak Ibu semuanya nanti kita ada sesi tanya jawab yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Agus tentang apa yang menjadi bahan seminar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk acara yang pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Ibu Juan waktu dipersilakan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 pada Ibu Sumartini Sarjana Komputer. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Gulem, kepada yang terhormat Bapak Ibu staf karyawan karyawati SMP Negeri 2 Gulem, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat berkumpul, dapat bersama dalam kegiatan hari ini, yaitu kegiatan dari Bapak Agus Arianto untuk kegiatan seminar membangun budaya positif di sekolah. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Untuk siang hari ini dari Bapak Agus Arianto selaku calon guru penggerak, dan di pendidikan guru penggerak ada seminar membangun budaya positif di sekolah untuk memenuhi kegiatan di pendidikan guru penggerak. Oke, saya harapkan untuk apa yang disampaikan nanti dari Pak Agus Arianto dapat memberikan dampak positif, dapat membangun sesuai dengan guru penggerak. Berarti guru penggerak itu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi nanti Pak Agus yang menggerakkan teman-teman. Jadi saya harapkan nanti harapannya Pak Agus sebagai sementara ini satu-satunya guru penggerak di Islam. Jadi saya harapkan Pak Agus selaku guru penggerak di SMP Negeri 2 Gulem nanti bisa menggerakkan teman-teman, istilahnya motivasi agar teman-teman di SMP Negeri 2 Gulem dapat mendaftar, tergerak hatinya untuk mendaftar, sehingga nanti kalau semua guru SMP Negeri 2 Gulem jadi guru penggerak, kita nggak usah istilahnya memberikan wawasan atau apa tentang guru penggerak itu apa. Itu hampir sama di PNM yang belum guru penggerak itu ada sama di PNM materinya. Itu istilahnya kita bisa bersama-sama memajukan SMP Negeri 2 Gulem dengan apa yang materi-materi yang sudah disampaikan di guru penggerak. Jadi memang untuk kegiatan guru penggerak materinya kita sebagai lembaga pendidikan di situ sesuai dengan kurikulum yang sekarang adalah kurikulum Merdeka, dan di PNM juga sudah kita pelajari di dalamnya. Dengan kurikulum Merdeka kita kita tidak menyampaikan apa yang kita sampaikan atau kita ajarkan pada anak seperti yang dulu kurikulum 13 ataupun kurikulum 2006. Sekarang itu istilahnya kita hanya sebagai pamong, kita hanya sebagai pembimbing, kita sebagai untuk yang ngomong anak. Jadi memang anak-anak belajar secara mandiri dengan fasilitas yang ada. Sekarang ada internet dan sebagainya. Jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru tidak usah menyampaikan belajar seperti yang tahun-tahun dulu. Untuk kurikulum Merdeka kita sampaikan bahwa anak adalah mereka belajar secara merdeka. Mereka mencari sumber dengan berbagai macam sumber. Guru hanya sebagai pendamping. Kemudian saya harapkan juga untuk kegiatan siang hari ini jadi dapat istilahnya bersama-sama nanti dengan Pak Agus dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini, kita sama-sama menggerakkan sekolah, Pak. Menggerakkan anak-anak juga, menggerakkan warga di sini bagaimana mencapai tujuan pendidikan. Di kurikulum Merdeka, di situ diajarkan juga anak itu mencapai biarkan mereka mencapai cita-citanya sesuai dengan keinginannya.
mereka bebas belajar untuk mencapai keinginannya dia sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak ada kita istilahnya apa ya, mengharuskan dia harus begini enggak. Bagaimana anak-anak itu bisa belajar senang, bahagia, tapi tercapai keinginannya. Biasanya kalau dulu kan Bapak Ibu guru, anak dikatakan pandai itu jika nilainya tinggi, gitu. Anak mencapai nilai tinggi itu kan harus ikut dengan aturan kita. Nah biasanya tugas harus ini, kemudian apa? Ulangan harus ini harus ini. Cuma untuk yang merdeka itu bagaimana mereka mengerti, mencapai tujuan pembelajaran tapi dengan tidak terpaksa. Jadi jangan memaksa anak-anak sekarang ini. Jadi anak-anak itu merdeka Pak. Tapi nak merdeka harus akhirnya ada itu kurikulum merdeka. di merdeka nggak bisa main layangan. Jadi meskipun istilahnya merdeka, memang mereka belajarnya merdeka, tidak harus kita harus memaksa dia dengan ya nanti kan ada ini dalam pembelajaran kita meskipun dalam pembelajaran yang disampaikan untuk setiap harinya Bapak Ibu guru harus tahu dia itu belajar gayanya bergaya apa. Jadi ada gaya kinestik, gaya ngantuk. Kalau gaya ngantuk itu sudah dari dulu kayaknya. Jadi ada gaya belajar mereka masing-masing. Ada kinestetik, ada audio. Jangan misalnya bocah itu ra iso karena mungkin apa yang metode yang kita sampaikan tidak sesuai dengan keinginannya dia. Jadi akhirnya mereka terpaksa dan kalau sudah terpaksa mereka tidak senang. Jadi saya harapkan memang Bapak Ibu guru sudah mempelajari di PMM bagaimana itu kurikulum merdeka dan di sini juga Pak Agus selaku calon guru penggerak pendidikannya juga sama, ada materi-materi seperti itu. Kami harapkan di sini Pak Agus bisa memberikan istilahnya apa ya, gerakan-gerakan kepada teman-teman di SMP Negeri 26 untuk memajukan SMP Negeri 26 dan memajukan pendidikan sesuai dengan kurikulum merdeka. Demikian yang dapat saya sampaikan sedikit. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Martini. Bahwa kurikulum merdeka adalah memerdekakan kita untuk mengajar anak-anak kita, memfasilitasi anak-anak kita sehingga akan menjadi anak yang kreatif, anak yang mempunyai kemampuan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Maka dari itu dalam kurikulum merdeka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang menjadi pedoman kita untuk mengajar anak-anak kita, dan kita di tahun-tahun yang akan datang akan melaksanakan itu demi anak-anak kita untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan di sekolah sebagai bekal mereka terjun di masyarakat untuk beradaptasi dan mengembangkan diri mereka di masyarakat. Baik Bapak Ibu semuanya, ini acara yang terakhir yaitu paparan dari Bapak Agus Arianto SPD yang akan memaparkan materinya. Maka nanti setelah paparan Bapak Ibu bisa bertanya, bisa meminta penjelasan sehingga apa yang dipaparkan Pak Agus nanti menjadi pengetahuan kita, menjadi penambah wawasan kita untuk melaksanakan kurikulum merdeka di SMP Negeri 26. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak Agus.
kasih atas waktunya Pak Heru selaku moderator, terima kasih Bu Martini selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Duanggunem, Bapak Ibu semua, teman-teman sejawat SMP Negeri Duanggunem. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan dan mengarahkan kita di siang hari ini yang jam-jam kritis ini. Pak Didit, saya dari tadi sudah sangat berat perjuangannya untuk membuka matanya, untuk menjaga mata tetap terbuka itu sudah sangat berat. Saya maklum dan saya ngerepoti di sini, ya. Tetapi kita masih bisa bersyukur karena Allah memberikan kesehatan kita, di mana saat ini, detik ini banyak sekali saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita, tetangga kita yang mungkin sedang diberikan cobaan sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan bisa melakukan aktivitas di bidang kita masing-masing. Kalau di sini kita adalah sebagai seorang pendidik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena memfasilitasi, memberikan dukungan selama pendidikan guru penggerak kepada saya pribadi. Kemudian pada teman-teman semua, karena saya ngerepoti hari ini yang harusnya istirahat, layak-layak, Pak Tanto bisa nyetel TikTok, ya Pak Selamet bisa ya di UKS atau di mana sambil makan, sambil istirahat. Tapi saya sambati hari ini untuk mendengarkan atau mengikuti sosialisasi atau seminar membangun budaya positif yang ini adalah tugas, salah satu pemenuhan tugas dari calon guru penggerak. Jadi yang akan saya sampaikan nanti, Bapak Ibu saya jelaskan sekali lagi atau saya tegaskan saya tidak merasa saya itu memberikan ilmu, tidak, tetapi saya hanya menyampaikan ilmu yang saya dapat di CGP, kemudian saya tularkan atau saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Jadi posisinya kita sama, kita adalah guru pembelajar semuanya, termasuk saya, termasuk Pak Heru, dan bahkan termasuk Ibu Rumar, selama-lamanya adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi sampai apa Bu Indah nek ning bahasa Arab tolabul ilmi apa? Dari turun bandulan sampai ke liang lahat. Mampu tidak bahasa Arab. Nah Pak Tanto innallaha ma'as-sabirin. Dadi wong aja mlete ngoten lho. Mungkin kudu ada. Jadi sekali lagi saya bukan memberikan ilmu, tetapi saya membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan sedikit, yang sudah saya dapat di CGP atau di PGB, dan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Karena saya yakinnya saya pun belum bisa mempraktekkan ini di lapangan, artinya di sekolah kita. Baik, judul atau topik yang kita bahas hari ini adalah membangun budaya positif di sekolah. Biasanya nggak gini. Membangun budaya positif di sekolah. Nanti kita insya Allah selama 1 jam ke depan saya minta waktunya dengan sungguh-sungguh, saya minta keikhlasannya untuk membantu saya menyaksikan ini, karena ini direkam oleh Mas Teguh sebagai salah satu tugas dari CGP. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan ke depan Ibu ada teman-teman kita yang lain yang bisa juga mendaftar dan diterima dan akhirnya bisa mengikuti program guru penggerak, sehingga sekolah kita akan semakin bergerak. Ya meskipun mau nggak bergerak, sekolah sih bergerak. Baik, itu yang saya sampaikan di awal. Sekali lagi kita akan belajar bersama-sama di sini. Kemudian bisa diklik Bu Titik Sumaling SPD. Terima kasih. Oh iya, orang undang. Baik, latar belakang dari materi ini atau tema ini adalah budaya positif. Seperti yang sudah ada di slide, itu kutipan dari tulisan Ki Hajar Dewantara bahwa mendisiplinkan anak itu, ini temanya disiplin Bu, Bapak Ibu ya. Disiplin itu atau penegakan peraturan itu dalam istilah kurikulum merdeka itu tidak peraturan, tidak penegakan disiplin, tapi budaya positif. Sebenarnya maknanya sama, tetapi namanya saja yang kita bedakan. Budaya positif itu intinya adalah mendisiplinkan anak dalam hal apapun atau murid.
Tapi dalam tulisannya Ki Hajar Dewantara adalah mendisiplinkan itu harus ada unsur memerdekakan di dalamnya. Tidak ada paksaan, tidak ada hukuman, tidak ada hadiah, tetapi adalah disiplin yang bisa timbul dari dalam diri murid masing-masing. Ini yang sulit ya Bapak. Kalau tidak ada unsur kemerdekaan di dalamnya, itu bukan budaya positif, bukan pendisiplinan. Jadi pendisiplinan di sini atau budaya positif di sini adalah membangun disiplin atau budaya positif siswa atau murid yang berasal dari dalam diri murid sendiri. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada hadiah. Yo, dia disiplin berikut hadiah. Yo, dia wedi karena dihukum. Jadi tidak karena faktor kedua itu. Memang kalau dipikir agak sulit, tetapi itulah yang namanya kurikulum merdeka atau merdeka belajar dan merdeka mengajar. Jadi di sini nanti kita sampai selesai sesi, kita akan membahas bagaimana menegakkan kedisiplinan di sekolah, menegakkan peraturan atau nanti kita sebut dengan keyakinan sekolah, ya, tidak boleh tata tertib atau peraturan, tapi namanya dirubah sekarang menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Berarti isinya ya sama, tata tertib juga, disiplin juga, tetapi namanya berubah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tetapi di dalam membangun budaya itu semua tidak boleh memberikan hukuman, tidak boleh memberikan hadiah. Jadi kenapa nanti hukuman dan hadiah itu sebenarnya tidak bermanfaat bagi murid? Nanti kita bisa bahas bersama. Latar belakangnya itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini, Pak Lot. Tadi sepertinya ada pertanyaan Pak Lot. Monggo Pak Lot, beneran ngantuk? Kita mau kok semangat harus takok. Sampai latar belakangnya dulu. Nggih, Pak Lot monggo. Terima kasih Pak Agus, waktu yang diberikan pada saya. Mohon maaf mungkin kalau nanti pertanyaannya ini tidak klik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tentang seminar budaya membangun budaya positif di kurikulum merdeka. Itu tadi sudah disampaikan bahwa kurikulum merdeka itu intinya merdeka mengajar dan merdeka belajar, di mana ditekankan untuk anak belajar itu jangan sampai tertekan, dan intinya guru itu sebagai pamong atau pendamping. Nah, kaitannya dengan asesmen sumatif Pak, seperti yang dilaksanakan setiap semester, apakah itu tidak bertolak belakang dengan apa yang dicanangkan di dalam kurikulum merdeka? Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Lotminto, sangat bagus sekali pertanyaannya. Sebelum kita ke materi berikutnya, ke slide berikutnya, kita bisa langsung membahas tadi apa yang sudah ditanya oleh Pak Lotminto, bahwa asesmen sumatif bersama gitu Pak, maksudnya ya, dengan yang diadakan kolektif satu kabupaten, apa itu tidak sesuai dengan nafas kurikulum merdeka. Betul Pak, saya pribadi sangat setuju dengan Pak Lot. Menurut saya itu sama sekali tidak selaras dan tidak senafas dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Bagaimana setiap murid, setiap sekolah memerdekakan belajarnya, memerdekakan pembelajarannya, tetapi ketika akhir tesnya dijadikan atau disamakan menjadi satu, itu sangat tidak relevan. Iya, sangat tidak relevan, saya selaras dengan itu. Saya pribadi mengatakan, tetapi kembali lagi bahwa kita hidup di dalam suatu sistem pemerintahan, suatu sistem di otonomi daerah yang mungkin di dalam daerah itu sebenarnya mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Rembang, Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Sehingga kita sebagai pegawai negeri, guru atau sebagai tenaga atau sebagai aparat dari pemerintah, kita tidak bisa menghindar oleh sistem yang sudah diterapkan oleh kabupaten. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa sumatif atau asesmen di akhir
semester itu tidak wajib. Artinya secara ilmu atau nafas dari kurikulum merdeka itu tidak wajib. Boleh diadakan, boleh tidak. Karena sumatif atau asesmen itu bisa diambil sepanjang proses, sambil belajar, jadi misalnya ada bab bisa diambil setiap subbab, bisa diambil setiap, kalau dulu KD, dulu ada indikator. Jadi tidak harus diambil pada akhir jenjang atau akhir semester. Jadi itu baik sekali Pak Alap apa yang disampaikan. Betul, saya juga secara pribadi tidak setuju, tapi kita kembali ke organisasi kita, kembali ke institusi kita, bahwa kita mengikuti apa yang sistem yang telah dijalankan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Selanjutnya kita gimana? Langkah kita gimana? langkah kita menyikapi dengan bijaksana, Pak. Iya. Ya, itu boleh kita pakai nilainya, boleh jenengan selaraskan diri dengan nilai yang setiap hari jenengan bertemu dengan siswa otomatis punya penilaian atau asesmen sendiri di masing-masing guru mapel tersebut. Jadi kita tinggal menyikapi saya secara bijaksana. Itu yang biasanya pejabat-pejabat jawabnya seperti itu, Pak. Saya ini pejabat-pejabat. Iya, saya hanya menurut saja. Kita tidak bisa lepas dari sistem atau institusi kita yang terikat oleh pemerintah Kabupaten Rembang dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Baik, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, di satu sesi ini sampai insya Allah nanti jam 1 kita akan membahas 7 hal ini ya, yang melatar belakangi disiplin dalam budaya positif. 1. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini akan melatar belakangi kita nanti insya Allah kita bisa menerapkan budaya positif ini sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita harus memahami dulu 5 kebutuhan dasar manusia, yang kemudian adalah kita juga harus bisa memahami motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, yang kemarin kita sebut dengan peraturan atau tata tertib di kelas. Kemudian 5 posisi kontrol. Ini menarik, nanti kita bisa meraba aku pada posisi kontrol apa ya, karena berbeda pasti semua orang. Ada 5 posisi kontrol ya Pak Tanto. Harus tahu ya, bahaya jam semen. Meraba diri kita sendiri. Kita pada posisi kontrol di mana? Setiap orang mesti berbeda-beda. Bu Herlin ini posisi kontrol ini posisi ini. Pak Tanto ini modelnya ini. Pak Agus mesti berbeda-beda karena ini nanti berhubungan dengan masing-masing gaya Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian yang kelima adalah segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan ilmu dari Bapak Ibu guru BP ya, kalau segitiga restitusi. Pak Didit dan Pak Safin sangat paham pasti ini. Karena ini segitiga restitusi adalah ahlinya guru BP ya Bu Maria. Kalau kita guru tidak BP mah sunnah ya, memahami dan melaksanakan segitiga restitusi. Tetapi di kurikulum merdeka semua guru harus memahami segitiga restitusi. Keenam simpulan atau pas simpulan nanti kita bisa sesi tanya jawab. Ketujuh penutup, ke-8 L. Baik, berikutnya Bu Titik. Nah, wah, betul William Glaser itu. Aku ya kenal sama William Glaser. Yang orang ini gue LMS. Menurut William Glaser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Enggak Rina ini paham. Glaser ini nek ndelok jenenge tak wong rungkong itu. Menurut William Glaser, Amerika Pak, gitu ya. Iya. Bimbingan tonggone Chandra. Menurut William Glaser, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini yang secara alami manusia pasti butuh 5 ini. Tidak bisa tidak. Jangan aku atau tidak, pasti butuh 5 ini. Yang pertama adalah survival. Survival. Iya, bertahan hidup. Semua orang pasti butuh bertahan hidup. Kudanya mesti ngauk. Nenek saya hidup Pak. Dicas uripnya. Bertahan hidup. Semua orang pasti butuh bertahan hidup. Contohnya misalnya kudanya butuh ngauk, bangun rumah. Lesu butuh makan, berarti butuh bekerja, makanan pokok. Itu kebutuhan bertahan hidup. Semua orang tidak bisa dipungkiri pasti membutuhkan nomor 1 ini, bertahan hidup. Rakyatan sing liyane sudah repot. Sehingga kebutuhan survival itu bertahan hidup harus terpenuhi, dan dalam memenuhinya nanti akan mempengaruhi perilaku setiap manusia. Yang kedua, ini Mbak Rina ya sama Pak Sevin.
Semua orang kebutuhannya adalah love and belonging. Iya. Ini pasti semua orang pasti butuh mencintai dan dicintai, ya. Merasa dicintai, merasa dimiliki oleh komunitas, oleh keluarga, oleh lembaga. Jadi Pak Tanto pasti merasa ingin dicintai di sekolah ini. Aku ben disenengi kanca-kancaku, apalagi di dalam keluarga. Ya. Kemudian di lingkungan yang lebih besar lagi di sekolah, pasti anak punya rasa ingin dicintai oleh teman-temannya. Jadi bagaimana dia memenuhi kebutuhan itu? Misalnya punya banyak teman, berarti kalau dia punya banyak teman, kebutuhan itu sedikit terpenuhi. Dia punya banyak relasi, punya banyak sahabat, itulah yang mendasari atau mempengaruhi kebutuhan love and belonging. Jadi orang cenderung akan ingin ingin memiliki banyak teman, banyak sahabat, dan diterima di semua kalangan. Kemudian yang ketiga adalah freedom, kebebasan. Semua orang di sini adalah murid-murid kita ya, kita pasti butuh yang namanya kebebasan. Jadi mereka nggak mau dipaksa, nggak mau disuruh, nggak mau dikekang oleh peraturan apapun. Jadi kalau anak pengen keluar jam pelajaran, pengen ke kantin jam pelajaran, pengen pakai make up, pengen pakai lipstick yang berlebihan, itu wujud dari kebutuhan bahwa mereka ingin bebas. Itu kebutuhan itu. Sama dengan Pak Sefi, tidak mau dia bilang, jam 8 udah mah, alah pengen ngopi aku. Itu kebutuhan bebasan Pak Sefi. Kalau Pak Didit mau ya, Didit nggak bisa ngerti masuk. Gue apa? Suara. Ya itu butuh kebebasan. Sama, saya di rumah juga gitu, butuh kebebasan. Nah, kemudian setelah freedom, fun, kesenangan. Semua manusia dasar kita butuh kesenangan. Ya, dia butuh hiburan, butuh melakukan hobinya. Semua orang pasti punya hobi, tidak mungkin tidak. Rakyat hobi buka TikTok itu hobi. Dia butuh kesenangan di situ. Pak Tanto butuh kesenangan, happy. Kesenangan orang itu berbeda. Ada yang melaksanakan hobi, ada yang bepergian kemana. Setiap sore misalnya pergi ke lapangan bermain bola ya pagi. Itu untuk memenuhi kebutuhan dasar fun, kesenangan. Saya nggak senang lihat TikTok kayak Pak Tanto, nggak senang. Biasanya melakukan yang lain, bal-balan misalnya, volley misalnya. Itu fun, kebutuhan akan fun. Kemudian yang berikutnya adalah power. Nah ini disadari atau tidak, orang semuanya butuh yang namanya power, kekuatan, kekuasaan. Ben iso mengendalikan orang lain. Semua orang itu, aku gak apa, itu tidak bisa dipungkiri. Rakyatan minimal ingin menguasai anaknya. Anakku kudu manut aku, kudu tak kampar ini, kudu gelem. Sama dengan murid-murid kita, dia butuh kebutuhan dasar kekuasaan. Misalnya Riko, dia ingin teman-teman semuanya takut sama dia. Dia ingin teman-temannya semuanya manut sama dia. Itu kebutuhan dasar power atau kekuatan. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia inilah yang mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Tergantung kita memanagenya. Atau kalau murid kita di sini yang kita bahas sekarang murid ya. Di sini kita orientasinya semuanya ini murid ya. Kebutuhan yang ada pada murid. Sehingga kita nanti bisa mengendalikan, oh bocah itu senang ini, berarti dia tidak terpenuhi kebutuhan akan ininya. Bocah itu senang ini kok naik kelas kok males, gak garap, dolanan pulpen dewe. Lah, berarti dia tidak merasa senang di dalam kelas. Berarti dia butuh fun, butuh kesenangan di dalam kelas. Berarti kebutuhan dasar yang 5 ini tidak terpenuhi dalam hal kesenangan. Karena dia merasa bosan di dalam kelas. Lah piye carane? Ya kita yang bisa memenuhi kebutuhannya dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Itu bisa. Bocah iki seneng ngaruni kancane, nangis kancane. Oh, ternyata dia butuh kebutuhan yang namanya power atau kekuasaan. Karena dia ingin mengendalikan temannya. Bocah iki kok senengane kok curhat mbek gurune. Pengen dekat dengan gurunya, senang sekali kalau didekati gurunya, senang sekali nek dijak bercanda gurunya. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya dalam hal cinta dan dimiliki. Jadi mungkin di rumah dia tidak memilikinya, dia bisa melihat di kelas atau di sekolah. Jadi kebutuhan dasar manusia ini yang nanti akan mempengaruhi perilaku murid-murid kita khususnya dan semua manusia pada umumnya. Next.
Kemudian setelah kita memahami 5 dasar kebutuhan murid-murid kita tadi atau manusia tadi, kita juga harus mengetahui motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Jadi semua orang berperilaku di dalam hidupnya itu mesti untuk menghindari hukuman. Kok helman gue Pak, begat dicekel polisi. Kok kita tidak mengambil itu kan penak Pak, itu diambil lama dicekel polisi, hukuman kasus. Sama dengan murid kita, disiplin mungkin iya, tertib mungkin iya, tetapi kita harus mengetahui motivasinya. Apakah dia melakukan itu karena untuk menghindari hukuman? Kalau menurut ibu bapak semuanya, berarti motivasi yang pertama ini sudah dia atau belum? Belum, oke, tepat Pak Karma. Sama sekali belum. Jadi misalnya Pak Gi itu berangkatnya pagi-pagi. Kita nggak tahu motivasinya Pak Gi apa. Aku takut Pak, mati mau bunuh. Aku takut diarani konco-konco aku keset. Makanya aku takut isu. Nah, ini belum ideal Pak Gi. Motivasinya harus dirubah. Siapa yang merubah? Ya atasan kita, Buman. Nah, kalau kita sekarang sudah membahas siswa, ya siapa yang merubah motivasi siswa kita? Kita. Bocah kita tertib mergo nek pediawe gurune tok. Ternyata kalau tidak ada gurunya, dia tidak melakukan apa yang sehari-hari dia lakukan. Berarti dia motivasinya hanya takut terhadap hukuman. Kita harus merubahnya. Ya, senang dihukum. Wah, ya aneh. Itu tugasnya Pak Syafin dan Pak Didir Pak. Kita punya 2 guru BP yang hebat-hebat dan gagah-gagah pada tahun ajaran berikutnya luar. Tenang saja Pak. Gagah, enom, gitu, baik-baik. Muridnya itu senang. Senengannya gue bancaan di sekolah orang ngaji. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapat penghargaan. Pun ini kurang ideal. 1 anak, 2 anak sering melakukan disiplin, bagus sekali perilakunya, disiplinnya bagus sekali. Tetapi motivasinya ternyata karena ingin mendapatkan hadiah. Ketika mungkin sekolah atau gurunya tidak memberikan hadiah, dia kembali ke setelan awal, kepada mode awal. Karena dia selama ini hanya mengharapkan atau motivasinya adalah penghargaan. Nah, kita harus merubahnya sehingga siswa semuanya itu mempunyai motivasi yang ketiga untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik. Wah, ini yang aneh. Jadi motivasi yang paling ideal untuk murid-murid kita dalam pembelajaran kita adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jadi dia menghargai dirinya dengan cara menunjukkan kalau dia menaati keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau peraturan sekolah kayak kelas, berdisiplin dan sebagainya. Dia tidak mengharapkan hadiah ataupun dia tidak sedang menghindari hukuman. Itu perilaku yang paling ideal atau motivasi yang ideal. Itu untuk murid kita. Sama, kita sendiri pun seperti itu ya. Kita dengan atasan kita tentu punya motivasi yang berbeda-beda. Yang motivasi yang ideal kita harapkan semoga yang motivasi yang ketiga, kita menjadi guru yang baik, kita menjadi guru yang disiplin, karena memang kita menghargai diri kita sendiri sebagai pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Jadi tidak mengharapkan pujian dari Bapak Ibu Kepala Sekolah atau dari teman-teman, Bapak Tanto. Nah, bayi ngandani. Itu ya untuk yang perlu kita pahami yang itu adalah motivasi perilaku tadi. Setelah tadi 5 dasar kehidupan manusia tadi, perilaku atau motivasi perilaku. Insya Allah nanti kalau kita paham, kita akan bisa membentuk siswa kita berbudaya positif yang berasal dari intrinsik. Motivasinya intrinsik itu berarti dari dalam dirinya sendiri, bukan dari tekanan atau bukan dari hadiah. Karena menurut para ahli, memberikan hadiah itu dampak negatifnya sangat banyak. Bisa mempengaruhi hubungannya dengan teman, berarti dia temannya yang tidak mendapatkan hadiah akan merasa cemburu, sehingga hubungannya dengan temannya tidak baik. Jadi hadiah itu bukan cara yang efektif untuk membentuk budaya positif, apalagi hukuman. Next. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau dulu kita mungkin menyebutnya dengan peraturan, ini ilustrasinya adalah seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan? Kemungkinan jawabannya apa? Keselamatan.
yang ditulis dalam keyakinan kelas bukan harus memakai helm atau dilarang tidak memakai helm, bukan, tetapi adalah harus mengutamakan keselamatan. Kalau kita menulis peraturan kelas atau peraturan ini, kita konteksnya bukan kelas ya, tapi umum ya. Kalau kita menulisnya harus memakai helm, orang terpaksa karena adalah kalau tidak pakai helm mesti di. Nah, keyakinan kelas itu merubah kalimatnya, merubah pengertiannya menjadi kita harus mengutamakan keselamatan ketika mengendarai motor. Sehingga orang-orang mempunyai motivasi memakai helm bukan karena takut celaka, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut ditangkap polisi, tetapi karena ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga itu adalah motivasi dari dalam. Di kelas pun seperti itu. Dilarang membuang sampah di kelas. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, kalimatnya menjadi menjaga kebersihan kelas. Itu lebih merasuk di hati murid-murid kita daripada dilarang membuang sampah di dalam kelas, dilarang keluar saat pelajaran. Tapi ditulis menjadi mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, gak boleh Pak Tanto ya. Dilarang berbicara saat upacara. Dirubah kalau itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, kalimatnya berubah jadi menghormati orang lain yang berbicara. Jadi kalau pembinanya berbicara, nah itu berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan. Itu yang kedua, memakai masker. Orang memakai masker bukan karena takut ditangkap polisi atau takut, tapi kesehatan, keselamatan. Jadi itu adalah motivasi yang paling dalam. Jadi kalau di kelas juga kita terapkan seperti itu. Ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kita kurikulum merdeka nanti kedepannya kita menggunakan atau menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah daripada peraturan tata tertib kelas atau sekolah. Ini istilahnya seperti itu. Kemudian kalimatnya yang terakhir adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu banyak sekali contohnya. Tadi yang itu keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, tertib. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang kita bisa terapkan di kelas atau di sekolah. Dan keyakinan kelas itu, Ibu Bapak ya, itu adalah universal sifatnya. Jadi tidak tertuju pada satu suku atau satu ras atau satu agama tertentu. Keselamatan, apakah orang Jawa saja yang butuh keselamatan? Tidak, ya. Keselamatan Pak, bukan Pak Haryono. Nah, kesehatan semua orang, semua suku, semua agama pasti butuh kesehatan. Itu yang dinamakan dengan kebajikan universal atau keyakinan yang bersifat universal, tanpa melihat suku, negara, bahasa, ras atau negara apapun. Next. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ayo kita tebak diri kita ini sebagai posisi kontrolnya sebagai apa? Ini artinya posisi kontrol dalam hal menegakkan atau membangun budaya positif di sekolah. Iya, Pak Tanto Singdi. Ini kalau sesuai dengan hierarki di pendidikan guru penggerak, nomor 1 itu yang paling parah ya istilahnya. Jangan kita hindari ya. Nomor 2 kalau bisa. Jadi yang paling ideal atau yang paling efektif, yang paling baik adalah yang nomor 5, minimal nomor 4 lah. Jangan sampai nomor 3, 2 atau apalagi 1. Nah, ciri-cirinya bagaimana Pak? Kita lihat penghukum 1 ya. Posisi kontrol penghukum dalam menegakkan budaya positif adalah kata-katanya keras. Ini Pak Agus banget ya. Kalau saya mulai Bu, kadang teman, kadang penghukum, kadang manajer, kadang pemantau, tergantung suasana mood hati. Koma lagi dinesoni bojone dengan kene kok bocah teman-teman sentak langsung rausan. Ilmu guru enggak lali pokoknya. Langsung penghukum, ilmu guru enggak lali. Pak Diri ngono, koma kok gak dicetakno apa-apane karo ibu iki. Nanti ono bocah mandek ora tutup. Tutup. Jadi ciri yang pertama yang paling kelihatan adalah suaranya keras, membentak. Itu ciri-ciri penghukum. Ya, lantang, galak, kemudian suka memberi hukuman. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan apa misalnya lupa?
Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang tingkatnya paling rendah adalah hukuman. Guru yang memberi hukuman itu balik tingkatnya paling rendah. Kedua adalah konsekuensi. Yang paling tinggi adalah restitusi. Nanti kita bahas restitusi. Hukuman itu jelas memberatkan. Ini sifat hukum ya. Memberatkan, gak mungkin hukuman meringankan. Kedua, tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Bocah gak garap PR kalau Melayu. Jelas hukuman itu. Itu ciri-cirinya. Ya, gak ada hubungan dengan kesalahannya. Itu ciri-ciri penghukum. Hubungan dengan kesepakatan. Ya. Jadi itu ciri-ciri penghukum. Apa yang diberikan kepada siswa atau murid itu tidak ada hubungan dengan kesalahannya. Wong gak garap PR kon Melayu. Hubungannya apa? Gak garap PR kon ngepel. Kon ngosek WC. Kon mbak motor gurune. Kon mijeti apa meneh. Ora hubungan. Kon ngeterno mulai goncengno. Apa? Ini ciri-ciri penghukum. Ya, semoga kita di sini nanti setelah ini termasuk saya pribadi menghindari posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Dia gak hukum bu, gak hukum bapak ya. Tapi omongan itu murid jadi merasa bersalah banget loh. Depresi. Bermaksa murid itu benar. Suaranya tidak sekeras atau tidak selantang dengan penghukum. Lalu mau kau disamani bapakmu, nggih pak. Disamani bu, nggih. Pametan nih di sekolah. Lah ngono iki kok kan kene melincur kan kene kowe. Lah gak sama pakmu boleh duit. Bergelut dengan peluh keras. Iku kanggo sapa? Kanggo kowe. Kok kowe kok malah koyo ngene. Iku halus suaranya. Tetapi bocah jadi merasa bersalah. Iku yo gak ideal, gak disarankan di pendidikan kita di kurikulum merdeka ini. Jadi suaranya lebih halus daripada guru penggerak. Oh sorry, penghukum ya. Penghukum suaranya lebih halus, lirih, netral, tapi sadis ya. Dia drama loh. Bapak merewang ini omah, ya tebang tebur. Kowe anake kok mlete yang sekolah ini loh. Dia pun. Bocah langsung mikir, wah berarti aku bocah sing durhaka. Aku wong salah, aku produk gagal. Itu berarti membuat siswa merasa bersalah. Ini juga tidak dianjurkan. Sangat tidak efektif. Ini akan mencetak generasi yang gagal sampai berpengaruh pada masa depan yang nanti tidak bahagia. Pak Didi. Yang ketiga adalah teman. Nah, sebagai teman biasanya ini yang kerap dengan siswa. Wes ayo aca digarap aca. Kowe kok iso gak garap piye? Ya sekali-sekali ku tertentu lho, sing aku ampun abdi kalau murid Pak Agus itu kok iso ngono ku piye? Kewali kelas Pak Agus ngono. Yo, mana aku dikeluarin karbu. Bu Martini. Ya, sing apa ya sesuk sebelum ini ya. Itu sebagai teman. Jadi seolah-olah itu teman, kamu jangan membuat temanmu ini atau gurunya ini yang sebagai teman ini ikut terdampak oleh kesalahanmu. Ayo, sesuk telatnya ya. Agus isin lho. Engko wali kelas Pak Agus kok. Malah gua aku dilorong lu bagus muridmu telat terus lho dah. Joyo nggih Pak. Ini juga tidak disarankan karena lemah motivasi ini. Iya, karena ketika gurunya nanti berubah sikap, artinya oh cah iki dijak omongan apik dijak membuka apik kok saya tetap ngono ya. Akhirnya berubah sikap. Dia jadi kehilangan teman. Dia merasa wah Pak Gus ketika kancaku meneng. Wah Pak Gus gedeng karo aku. Itu dampaknya. Jadi juga tidak disarankan. Nah, minimal adalah yang keempat, pemantau. Pemantau ini tidak memberikan hukuman, tidak membentak, tidak menyalahkan, juga tidak sebagai teman, tapi sebagai pemantau. Biasanya kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Loh, kata ini ya telat, kita telat nih. Ya Pak, ini kalau di data saya sudah ada terangnya 3 kali telat kamu. Ya Pak, kamu tahu kan kalau 3 kali telat seperti ini harusnya apa? Ya saya harus diberikan konsekuensi Pak. Tahu ya? Tahu Pak. Nah itu pemantau. Ya. Iki loh absen dulu tadi loh AKB. Pak Agus ngomong iki apa anane lho AKB absen. Terus nek AKB ini piye? Ya saya harus diberikan konsekuensi Pak. Apa konsekuensi ini? Saya mengerjakan semua tugas-tugas yang belum dilaksanakan Pak. Ya, karena kerjakan. Nanti pas istirahat kamu jangan keluar jajan ya. Kamu kerjakan ini. Itu pemantau. Bedanya dengan hukuman apa? Cenderung konsekuensi. Konsekuensi itu bedanya dengan hukuman adalah kalau hukuman tidak ada hubungannya dengan kesalahan, kalau konsekuensi
Saya ono bungane, gak garap tugas kan gak masuk beberapa kali, dia harus mengerjakan semua tugas yang dia lewatkan. Itu pemantau. Minimal kita sebagai pemantau. Jadi kalau memberikan hukuman sifatnya konsekuensi. Gak garap PR ya, kon garap nih. Ditunjukkan saja. Harusnya bagaimana? Harusnya saya mengerjakan lagi Pak. Ya, ono garap. Itu. Nah, yang paling ideal adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini nanti menerapkan yang namanya restitusi atau segitiga restitusi. Sebagai manajer itu membuat kesalahan yang dilakukan oleh siswa menjadi sebuah refleksi siswa tersebut sendiri tanpa disuruh oleh gurunya. Jadi membuat atau mengkondisikan siswa merefleksi apa yang dilakukan itu sebuah kesalahan dan dia tahu bagaimana memperbaiki kesalahannya dan meningkatkan kesalahan-kesalahan itu sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang manajer. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada. Kalaupun dia melakukan konsekuensi itu karena kesadaran atau kemauan dari siswa sendiri itu yang tidak berbau hukuman sama sekali. Nanti kita tunjukkan seorang manajer harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Itu intinya dalam budaya positif adalah itu, segitiga restitusi. Pak Didi dulu pas kuliah mana materi ya? Lupa. Tapi jawabannya BK Bu, pelajaran BK. Aku juga tahu. Baru dapat ini saya. Atau baru ya, mungkin ilmu baru ya. Iya. Pas orang mlebu deh. Atau mungkin pas izin ke belakang, izin ke belakang orang cewek ditutno jurusan PKN mungkin ya. Akhirnya ditinggal. Nah, untuk menjadi seorang manajer kita nanti akan melakukan segitiga restitusi. Next, Bu Titi. Nah, ini tadi yang saya singgung tadi. Mengapa hadiah dan hukuman sudah tidak relevan? Nah, itu yang saya sampaikan. Hadiah akan membuat murid disiplin hanya ketika diberikan hadiah, sedangkan hukuman akan membuat murid semakin hilang jati dirinya. Wes salah, dihukum berat sisan, samsoyo deh, hilang jati dirinya. Dia sudah merasa dia tidak bermanfaat lagi, dia sudah merasa aku kecak nakal, aku sampai dihukum, paling sulit dihukum nah. Mau ketemu pelajaran Pak Tanto, alah paling dihukum nah ya, aku pelanggaran hukuman. Pak Tarno, Pak Tarno. Ya Pak Tarno. Ya, kita kehilangan jati dirinya. Jelas. Dan hadiah pun tidak memberikan dampak yang baik terhadap kedisiplinan siswa. Ia pasti dua hadiah. Ini kan dua mesti dia tidak sesuai dengan keinginan kita lagi. Yang kedua, hadiah akan menjadi hukuman ketika murid tidak bisa mendapatkannya. Bahkan sering diberi hadiah itu, ketika dia tidak diberi hadiah, itu adalah hukuman. Aku ketika hadiahnya ya bagus ya. Apa aku salah ya? Apa aku gini ya? Wah, mesti aku salah ya. Jadi ketika sudah biasa diberi hadiah, ketika dia tidak diberi hadiah, itu adalah sebuah hukuman bagi siswa itu, bagi murid itu. Biasa ranking siji dengan hadiah, jelas dia gak ranking siji. Ranking telu misalnya, itu adalah sebuah kegagalan untuk dia. Padahal kan tidak, ranking 3 ya masih bagus. Dia tidak dipanggil di depan pacaran. Wah, aku gagal semester ini. Biasanya aku dipanggil kayak dia. Tahun ini tidak, semester ini tidak. Itu sebuah hukuman. Bahkan ketika dia tidak melakukan kesalahan, dia ranking telu, ranking 4 misalnya tidak dipanggil, tapi tetap merasa diberi hukuman. Hadiah akan merusak hubungan antara yang menerima dan tidak menerima. Iya, murid kesayangan ini Pak Lot kayak dia terus. Aku ini murid apa? Akhirnya enggak baik hubungannya. Kalau di sekolah anak saya tuh dia bilangnya nakes. Duk, iku sing dikon-kon iku sing apa, Duk? Iku nakes, Pak. Nakes ki opo? Tenaga kesehatan mboten lha apa? Anak kesayangan. Anak saya sendiri saya pernah cerita saya begitu. Duk, iku sing ngono-ngono. Adikku gak ada, adik kan gak nakes. Iku nakes, Pak. Opo? Anak kesayangan ternyata. Lah, adik kok gak jadi nakes piye? Adik gak tahu kaya ngono, Pak. Sebenarnya tidak guru berarti apa betul mau. Seperti itu. Itu bahkan terjadi di sekolah anak saya sendiri. Jadi akan merusak hubungan antara murid satu dengan murid yang lain yang tidak menerima. Next, Bu Titi. Nah, ini yang tadi kita memposisikan sebagai manajer.
langkah sebagai manajer kita harus menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada murid atau siswa yang melakukan suatu kesalahan atau tindakan yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah, langkah yang pertama adalah segi satu atau sisi satu adalah stabilkan identitas. Kembalikan emosi murid yang berdosa sehingga dia merasa masih dihargai. Nanti contoh kalimatnya ada setelah ini. Kalimat-kalimatnya menstabilkan identitas seperti apa. Jadi tidak dihukum langsung sampai hukum, tidak. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa pengertiannya? Biarkan murid menjabarkan apa yang dia lakukan, motivasinya apa berbuat kesalahan tersebut. Jadi ada latar belakangnya. Dia menjelaskan sendiri. Itu yang sisi dari segitiga restitusi yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah mencari keyakinan. Biarkan murid menjelaskan apakah tindakannya sesuai dengan keyakinan dan berikan kesempatan untuk solusi memperbaiki kesalahan itu. Jadi kita diskusi dengan siswa sehingga siswa menemukan solusi dari kesalahan yang telah dia lakukan. Contoh konkretnya langsung saja. Next, ini contoh konkretnya, artinya, nah ini contoh, ini yang kemarin saya rekam bersama Wildan ya, sama Salma. Tapi ini yang saya sampaikan yang Wildan. Iya, tugas ini, rekamannya sudah saya kirim. Menstabilkan identitas. Ini kasusnya Wildan itu sering datang terlambat. Nah, ini Pak Agus dan Wildan. Selamat pagi Wildan. Ini menstabilkan identitas. Langkah pertama. Selamat pagi Pak. Pak Agus dengar kamu lagi ada masalah hari ini. Boleh nggak Pak Agus tahu? Nah, Wildan cerita. Iya Pak. Hari ini saya sering datang terlambat Pak. Oh gitu ya. Nggak apa-apa sih. Pak Agus juga pernah ke sekolah terlambat. Semua orang pasti pernah datang terlambat. Jadi dia tidak merasa bersalah sendirian. Itu normal kesalahannya, wajar. Itu langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas dari segitiga restitusi. Ini inti dari budaya positif adalah segitiga restitusi. Langkah yang kedua adalah next, validasi tindakan yang salah. Nah ini tadi ya, nggak apa-apa. Pak Agus juga pernah datang terlambat. Pasti semua orang pernah datang terlambat kok Wildan. Tapi kan semua orang pasti punya motivasi kenapa dia melakukan itu, kenapa dia berbuat itu. Lah, Wildan mau nggak cerita sama Agus? Kalau Wildan kenapa kok bisa datang terlambat? Saatnya Wildan cerita. Beberapa terakhir ini, Bapak saya, ini cerita karangan saya. Wildan tak suruh ngomong gitu. Dan saya enggak. Beberapa terakhir ini Bapak saya tuh banyak orderan, Pak. Jadi kalau nggak orderan tuh sampai larut malam. Dan saya kan satunya anak laki-laki, dan saya harus membantu, Pak. Akhirnya saya membantu sampai malam. Paginya tidurnya mesti lambat, telat. Akhirnya bangunnya pun telat. Nah ini validasi tindakan yang salah tersebut kita validasi dengan anak bercerita motivasinya apa, kesalahannya apa, latar belakangnya apa. Kemudian setelah sisi yang kedua dari segitiga restitusi, sisi yang ketiga, yang terakhir adalah mencari keyakinan. Next. Nah ini mencari atau menanyakan keyakinan. Bagus, membantu orang tua itu bagus, dan sangat baik. Kamu termasuk anak yang baik. Semua orang pasti senang punya anak yang suka membantu orang tua. Tetapi kalau kamu membantu orang tua sampai melupakan belajar, sampai tidurnya telat, terus akhirnya di sekolah datang terlambat, menurut Wildan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati atau belum? Nah kita tanyakan itu. Anak jadi akan menilai sendiri tindakannya itu sudah sesuai atau tidak. Kemudian Wildan akan bisa jawab, ya tidak Pak, harusnya tetap seorang pelajar ya harus tetap datang tepat waktu. Kalau begitu Wildan tahu seharusnya bagaimana setelah ini. Nah ini Wildan mencari solusi sendiri. Jadi tidak berani, wes besok pokoknya gelem ra gelem kudu teko nek gak melayu lapangan ping 10. Tidak, tapi itu. Kalau begitu solusinya bagaimana? Wildan, ya Pak, saya akan minta Bapak untuk mengerjakan orderannya setiap siang atau sore saja. Saya sehingga tetap bisa membantu dan malamnya bisa belajar dan istirahat yang cukup sehingga paginya tidak kesiangan. Nah kita tutup dengan bagus. Itu langkah yang bagus, solusi bagus. Nanti bagus akan bantu berbicara dengan orang tua. Ya sudah, kamu boleh kembali ke kelas. Nah misalnya gitu. Itu contoh sederhana saja. Memang di lapangan nanti keadaannya akan berbeda. Ini hanya contoh yang ideal saja seperti itu. Ini adalah penerapan segitiga restitusi yang merupakan inti dari membangun budaya positif di sekolah. Next. Nah, sebagai refleksinya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa menjawab
di dalam dirinya sendiri, apa yang kita dapat hari ini? Setelah selesai seminar ini, saya mengerti bahwa titik. Tujuan apa? Apa Bu? Nomor 1. Saya Pak. Oh Pak Tarno, oke. Terima kasih untuk refleksi kita, Pak Tarno yang pertama, monggo. Ya, oke. Terima kasih. Sudah. Setelah saya mengikuti ini, ternyata banyak sekali yang bertentangan dengan kenyataan yang di alam sini, Pak. Seperti contoh yang ada wildan yang baik seperti itu. Tapi yang wildan siapa namanya? Nah ini Wildan Smith kalau ini. Nah ini Abang Smith itu berlawanan dalam kenyataan. Contohnya pas misalnya sebelum pelajaran dimulai kan kadang saya bertanya, lagi gak iso sebab apa? Gak sinau. Lah kudu nih sinau. Ya seperti itu. Sudah kamu lakukan belum? Lah kapan? Besok. Saya tanya lagi. Ya jawabannya sama. Ini istilahnya ganti tapi gak pernah panggil. Yang terjadi seperti itu kenyataan. Sehingga kalau menurut tadi ada contohnya wildan yang baik, alhamdulillah kalau bisa. Tapi kenyataan apalagi yang kelas 9 itu kan wildan yang tidak baik. Nah, itu kenyataannya seperti itu. Nah kalau seperti itu terus jalan keluarnya bagaimana ini? Ya sekaligus untuk pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarno untuk refleksi yang pertama. Nah, kita kembali ke tugas kita. Kita itu kan tadi seperti sampaikan Bu Mara tadi di awal bahwa guru itu adalah tidak menggambar di kertas putih. Jadi salah. Jadi kalau ada teori yang mengatakan apa Bu namanya teori apa itu? Yang anak terlahir itu seperti kertas putih. Jadi, tabula rasa. Kita bisa menuliskan apapun. Apalagi gurunya bisa menuliskan dan bentuk apapun sesuai dengan yang guru. Itu salah besar. Yang betul adalah anak dilahirkan itu sudah ada tulisannya banyak sekali. Mau tulisan sing apik, mau tulisan sedingan, mau tulisan sing elek, bahkan elek banget. Nah, tugasnya kita sebagai pendidik atau guru adalah menuntun mereka sesuai kodratnya. Artinya, sing tulisan sing wis ono mau itu kita samarkan yang buruk-buruk dan kita cetokkan bahasa Indonesia. Kita jelaskan yang baik-baik. Misalnya tulisan disiplin, sama-sama kita tegaskan misalnya. Bandel. Wes ono, anak dilahirkan sudah ada tulisan bandel, disiplin, nakal, terus rajin dan sebagainya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka sesuai kodratnya masing-masing. Tidak bisa. Jadi guru itu lebih mirip petani. Petani itu nandur jagung mesti boleh jagung. Jadi petani sampai kapan tidak bisa menanam benih jagung tumbuhnya menjadi padi, tidak bisa. Guru juga sama. Bocah yang sekolah seperti itu, ya kita akan didik dia seperti apa adanya. Dengan cara tadi, sing apik dikandelno, sing elek disamarno, nek iso dibusek kalau bisa. Kalau nggak bisa, minimal samar saja. Jadi langkah Pak Tarno tadi sudah baik. Ya kalau menurut saya, ya saya juga tidak ahli ya Pak. Tapi menurut saya, ya kita ulangi terus saja sampai anak itu benar-benar apa yang dikeluhkan Pak Tarno, anak itu hanya gaya-gaya itu lama-lama bisa samar. Akhirnya mungkin alhamdulillah bahkan menjadi hilang sama sekali. Sehingga tulisannya yang ketok-cetok, ada yang tulisan yang baik-baik saja. Itu tugas guru menuntun sesuai kodratnya. Ya kita perlakukan sesuai kodratnya. Gak mungkin petani nandur jagung tapi perlakuannya supaya nandur pari. Ya gak tukul jagungnya, tidak sesehat jagung yang ditanam dengan perlakuan seperti menanam jagung. Atau kita memperlakukan padi seperti kita menanam jagung. Tidak bisa. Jadi anak itu sudah benihnya masing-masing. Masing yang dulu, masing jagung, masing telur, masing bote. Ya kita harus menumbuhkan mereka sesuai kodratnya. Itu yang makna dari penuntun tadi. Gitu ya Pak Tarno? Oke, nomor 2 bujuan. Ternyata selama ini yang saya lakukan adalah selama ini sebelum seminar ini maksudnya sebelum tadi. Oke, nomor 1. Ya, setelah selesai seminar ini saya mengerti bahwa untuk membangun disiplin positif di sekolah itu tidak perlu hukuman dan hadiah. Oke. Jadi penjelasan Pak tadi.
Terus nomor 2, Ya, berdua Bu. ternyata selama ini yang saya lakukan adalah kurang, Sudah sesuai atau kurang sesuai? mungkin masih banyak yang perlu dibenahi, perbaiki. Rencana ke depannya? Setelah ini saya akan mencoba menerapkan apa yang sudah tadi Pak Agus sampaikan. Amin. Ya. Yang luar biasa sekali Pak Agus. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Bu Johan atas refleksinya. Duh, mau kok bareng kabeh Bu sama nomor 3 ya? Wah, aku pengen Mbak Rena. Kan beda-beda pendapatnya. Iya. Enggak apa-apa pesan kas. Masih ada ini komik ini Mas mau mandek kok. Pak Didit, ada pertanyaan? Sampai materi ini ada yang perlu ditanya lagi atau perlu dijelaskan lagi? Monggo silakan Bu Bapak. Pas, balik enggak sih dong? Enggak. Baik. Next berikutnya Bu Titik. Apa itu? Waduh, thank you. Silakan logistiknya apa adanya ya. Baik, itu Bapak luar biasa sekali. Terima kasih atas semua perhatian Ibu Bapak semuanya, teman-teman semuanya atas diskusi yang istilah apa? Nek umpan balik apa? Timbal balik apa istilah? Enggak apa? Kali gua. Enggak. Tak boleh aneh. Diskusi yang dua arah itu tidak satu arah itu. Ya meh titip ngono lho. Interaktif 100 Pak Didi. Nah, itu loh. Diskusi kita interaktif dua arah. Bapak Ibu sekalian terima kasih. Saya mengaturkan terima kasih sekali lagi. Saya meminta maaf apabila kata-kata saya ada yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu. Mungkin atau insya Allah jika suatu saat nanti akan membutuhkan bantuan Ibu Bapak lagi, contohnya seperti ini, saya mohon keikhlasannya bantuan Ibu Bapak semoga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kepada Pak Heru. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Agus. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus telah memberikan ilmu dan menambah wawasan kita bagaimana kita menghadapi anak-anak kita, bagaimana kita mengimplementasikan kegiatan dalam pembelajaran sehari-hari untuk menghilangkan budaya negatif di sekolah kita dan menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Kalau bisa kita garis bawahi tadi ada beberapa ilmu yang bisa kita serap dan kesimpulannya adalah kita tidak boleh menggunakan kekerasan, ucapan-ucapan yang kasar, jadi baik tingkah laku maupun verbal yang kasar, tapi kita harus menyentuh hati anak-anak kita, menyentuh hati. Jadi kita harus berbicara dengan lemah lembut. Kenapa kamu terlambat, Nak? Apa masalahmu, Nak? Besok jangan diulangi lagi, enggak? Nah, itu teori yang diberikan Pak Agus. Intinya sebagai guru kita tidak boleh berbicara kasar. Tapi itulah yang kita berikan pada generasi Z. Nah, itu lemah lembut, tutur kata yang sopan, yang halus, tidak perlu membentak. Nanti kalau sekali bentakan itu syarat anak sekian ribu akan mati. Kalau syaratnya mati mereka tidak bisa menerima ilmu. Nah, itu kalau bukan Bu Titi sebagai role model nanti untuk anak-anak kelas B ya Bu ya, karena Bu Titi kan lemah lembut, anak-anaknya itu ya sopan, menurut, beda dengan saya dan Pak Agus dan yang lain, Pak Tanto gawanane gepuk, gawanane tongkat, potongan sampah dan sebagainya. Tapi itulah ilmu yang kita dapat pada siang hari ini dan terima kasih Pak Agus dan Bapak Ibu semuanya. Mari kita mencoba untuk menerapkan ilmu tadi. Kalau nanti berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak ya
kita perlu berusaha lagi untuk lebih lembut lagi mungkin. Oke, saya kira itu karena waktu sudah siang, dan terima kasih semuanya, terima kasih partisipasinya, dan terima kasih Pak Agus atas snacknya dan makannya pada hari ini. Pak Agus sebagai CGP atau dalam PGP telah bersusah payah untuk memberikan snack dan makanan, dan alhamdulillah barokah, mudah-mudahan besok jadi kepala sekolah, karena kalau lulus guru penggerak nanti bisa menjadi kepala sekolah. Ini adalah peluang ke situ akan lebih besar daripada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.